Iya. Dimakan khusus itu ya. Ini harus ditumbuk. Gak usah semuanya. Aja kemudian nanti ditaruh di ember yang kecil ataupun Ganjil. Tumbuk dulu. ya. Digerus. Iya, bisa gitu. Apa baru itu cukup ember kecil apa ya? Tumbuk gerus. Dari sini apa teh? Kalau di daerah kayaknya nggak ada hitungan dan tempatnya ya. Kalau jauh Lebih baik satu yang cukupnya. lebih baik yang ganjil. Ini ada kamera. Bilang sesuatu yang perlu dihitung itu lebih baik. Oh, nggak apa-apa untuk asik nih. Ya cukup. Gil, mau pakai stang atau pakai? Ya baik, kita sudah mempersiapkan ada air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian yang mau dimatikan pun juga sudah siap untuk menjadi relawan. Kemudian ini sedang dipersiapkan untuk sedang mempersiapkan paling belakang, jadi nanti bisa disusulkan. Satu di antaranya adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Nah ini sebelum kita memulai untuk memandikan, kita lihat dulu ya, apa namanya, mungkin ada kuku yang ini nanti dipotong sendiri. Ini kalau tidak terlalu panjang maka tidak perlu dipotong ya. Kemudian kalau lelaki, kalau kumisnya panjang sudah melebihi bibir maka dipotong dulu. Ya untuk kumis maka dipotong dulu kalau sudah melebihi bibir. Nah, dipotong. Kalau sudah kemudian juga Tangan. Keluarin sendiri. Tangannya dilihat juga kukunya. Jadi kalau memang semuanya sudah bersih, ya kita yakinkan sudah bersih. Ya, kalau masih ada yang kotor-kotor ini bisa dicukil-cukil pakai pakai gunting atau pakai apalah. Yang penting jangan sampai melukai, kita bersihkan. Kemudian kalau itu sudah membersihkan yang sangat penting, kita dirikan. Dan sampai terlalu berdiri, karena nanti sambil diurut. Ini perutnya. Perut nanti malah bayi. Bolanya betul nih. Kita urut ke bawah, ya, kita urut pelan, ya, sampai kemudian diyakinkan bahwasanya sudah tidak ada lagi yang keluar dari duburnya. Ya, kalau kemudian sudah keluar, kita yakinkan sudah bersih, kita semprot saja. Kita semprot ataupun kita gosok bisa. Yang penting kemudian sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih, ditutupkan lagi. Baik. Kalau sudah bersih semuanya, kita mulai mewudukan, ya, mewudukan jenazah. Dimulai dari membasuh kedua telapak tangannya, yang kanan yang kiri. Kita bersiap untuk pasang. Sudah. Iya. Maka kemudian Keren kan Pak? Tenang. Iya. Kecil. Nanti kita cuci dulu. Nih, udah bilang Ibu nih. Hanif bilang Ibu. Ini kita cuci dulu. Nanti ada yang nuntut ke pengadilan. Ini kita lihat juga ya sela-sela jari jemari. Kalau sudah, maka kemudian kita membaca basmalah ataupun kita membaca basmalah ini juga bisa sambil membasuh kedua telapak tangan tadi. Nah kemudian setelah itu kita memulai membutuhkan jenazah. Namun karena namanya jenazah sudah tidak lagi bisa bernapas dan menyedot air ke hidung dan ke mulut, maka kita kemudian membasuh ataupun membersihkan ininya ya, hidungnya dengan kita bersihkan ya. Kalau sudah kemudian kita bisa juga menggunakan sikat gigi ataupun nanti kain bisa kita pakai untuk mencuci
mulutnya, ya, untuk mencuci mulutnya. Kita buka, ya. Kemudian kita cuci ya. Kita cuci kalau kita memakai ataupun sikat gigi juga bisa, namun pelan-pelan saja, ya. Ataupun cotton bud juga bisa. Kalau pilihan kita cuci sampai bersih. Kalau sudah, maka kemudian barulah kita membasuh mukanya, ya, membasuh mukanya. Nah, kita basuh sampai rata. Nah, kalau kemudian memiliki jenggot semacam ini, kita pun sela-sela jenggotnya, kita sela-sela jenggotnya sampai kemudian basah. Nah, kita ulang ya sampai 3 kali. Satu kali juga boleh, 2 kali juga boleh. Nah, kemudian kita cuci tangannya yang sebelah kanan. Nah, kita cuci tangannya yang sebelah kanan. Mau 3 kali boleh, mau 2 kali boleh, mau 1 kali juga boleh. Sebagaimana kita mengumpulkan. Kemudian tangannya yang kiri, ya kita pun mencucinya sama 3 kali. Dan kalau sudah, maka kemudian kita usap kepalanya dari depan ke belakang dengan kedua tangan. Kedua tangan ke sini, balikkan lagi ke depan. Bagaimana ketika kita berwudu juga kan? Kalau sudah, maka kemudian kita membasuh kakinya. Telinga enggak, Pak? Oh, telinga merupakan bagian daripada kepala. Jadi setelah tadi setelah kemudian mengusap kepalanya sampai ke atas kembali ya, ke belakang, kalau sudah ke belakang balik ke depan, langsung kemudian ke telinganya. Ya, betul. Terima kasih Pak diingatkan. Jadi setelah ke belakang kemudian ke depan, ini langsung ke telinganya. Ini diusap aja. Sekarang kemudian disentor pakai air. Kemudian baru membasuh kakinya. Kalau sudah, maka kemudian kita miringkan ke sebelah kiri. Tolong. Kita miringkan ke sebelah kiri. Harus diingat ya, harus diingat bahwa ini tetap dalam keadaan tertutup ya, sampai kemudian terbuka. Masnya ke sini nggak kelihatan ahwatnya. Di sini Pak. Di sini apa di sini nggak kelihatan ahwatnya. Kemudian ketika kita mau membasuh ataupun menyiram, ingat tadi dihitung. Ya, dihitung cuman untuk membasuh bagian kepala ini jangan lupa apa namanya telinga ditutup. Telinga ditutup. Telinga dan juga apa namanya hidung ya, hidung ini cuma bisa menutup salah satu. Satu, ini dari atas ke bawah, ini dihitung ya. Kalau sudah maka kemudian ini tolong matikan dulu nggak apa-apa. Nggak usah Pak. Nggak usah. Dilipat sabun. Sabunnya udah. sabun kemudian sampo juga nih kita apa namanya sampo. Rambutnya sedikit. Anggap saja ini sampo. Ya. Oh, sampo ini. Wangi. Enggak tanyain pesan sampo apa biasanya gitu. Head and shoulders. Kita Totalitas main-main totalitas mandi teman-teman garam. Totalitas botolnya kurang rapat tadi. Biasanya kita sampoin Ke yang belakang itu. baru kalau sudah kita sampoin ya, nanti kita melanjutkan dengan menyabun. Sabun seluruh tubuhnya gitu ya. Jangan lupa juga bagian ini ketiaknya. Tetap kering. Ya sabun sampai ke bawah. Ya. Kalau jenazah perempuan apa sih? Iya betul. Oh iya, kalau kemudian jenazahnya perempuan yang ditutup sampai dengan nun sewu dengan buah jazahnya ya ditutup juga. Ya. Dan selingan, jadi kalau lelaki yang memandikan lelaki dan perempuan yang memandikan perempuan, kecuali tadi suami dan
istri. Gitu. Dan ini ada kasus yang sempat menjadikan kita agak kecewa ketika ada salah satu jenazah perempuan di RS1 langsung dimandikan oleh laki-laki, sempat diprotes ya. Itu bagi mereka memang nggak apa-apa, namun itu bagi kita kaum muslimin yang ngerti ajaran itu kan tentu suatu hal yang salah. Ini kita sabun dulu yang sebelah kanan ya, kalau sudah ya ini kita anggap sudah ya. Kita kemudian tutup juga di satu ya. Di badan. Oh iya. Ya, ini disabun tapi tetap dalam keadaan tertutup ini. Disabun tapi tetap dalam keadaan tertutup. Nah, kemudian kayak tadi gimana nutupnya supaya tidak masukkan air? Baik, kita siram lagi sambil dibersihkan ya, kita bersihkan ya, dan bersihkan gini Pak, merem ya, merem. Hidungnya sudah ditutup sendiri. Ini kita cuci dari atas ke bawah. Nah, misalnya ini sudah cukup ya. Sudah cukup berarti sudah 2 kali kan? 2 kali, sudah 2 kali dihitung. Sekarang bagian kiri. Bapak Dewi. Sama ya. Sama dengan yang sebelah kiri kayak ketika kita memperlakukan sebelah kanan tadi. Kita mulai mencuci rambutnya di bagian yang kiri kan tadi masih tertutup ya dengan sampo. Kemudian sama kita sabun juga sampai ke bawah, termasuk di ketiak, kemudian di apa yang ada. Ini jangan sampai lupa, ini tetap dijaga, harus senantiasa tertutup. Berarti ngikut ya. Pendek. Jadi tetap dicuci dalam keadaan tangan kita yang dimasukkan, begitu. Ya, kira-kira sampai kemudian rata di dalamnya semuanya. Nah, ketika pakai keran lebih enak, nanti ketika mencuci bagian dalam bisa kita semprotkan itu ya. Kita semprotkan. Van, untuk kemaluan gimana Ustaz? Untuk kemaluan kayak tadi cukup disemprot saja. Oh, semprot. Ya, disemprot saja. Jadi kan bisa diperkirakan. Ini sebenarnya kalau nyemprotnya kayak gini, coba misalnya. Sampai ya? Oh, sampai. Jawab. Jadi kita perkirakan ya sudah sampai ke tempat yang hendak kita bersihkan. Baik, ini kita siram dulu 1 kali. Kemudian tadi kita sampo, kita sabun sampai ke seluruh tubuhnya kalau sudah rata. Nah, kemudian kita siram yang kedua kalinya. Dan dengan cara semacam ini kan bisa. Ini enaknya kalau kemudian memakai keran seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk sampai kepada sesuatu yang sulit. Itu bisa dengan keran itu kelebihannya. Kalau sudah ini sudah 2 kali. Tanya Ustaz, Oke. nek orangnya itu gede itu ngelocok itu terus bagaimana itu caranya Ustaz? Melocok karena mungkin Karena sakit nggak bisa bangun-bangun, Bisa luka dia kulitnya bolong. luka. Itu pernah terjadi soalnya. Iya betul. Kalau lukanya kira-kira nanti ketika kena air itu dia akan semakin rusak, ya, maka dalam kondisi semacam itu ya ditayamumkan. Namun kalau kemudian lukanya kena air tidak mengapa dan kita cukup hanya menyiramnya, tidak perlu kita gosok-gosok ya, maka itu insya Allah sudah bisa. Jadi kita lihat dampak dari setelah dicuci itu kira-kira akan rusak ataukah tidak. Ya, tapi kalau tidak rusak, cuma sekedar yang basah biasa. Nanti kemudian ketika mengeringkannya pun dengan cara menutul-nutulnya jangan sampai diusap gitu, insya Allah tidak apa. Tapi kalau kemudian kondisinya kayaknya kok ngeri sekali, kalau di kena air itu nanti akan membusuk ya, maka jangan, cukup di tayamum. Dan ini kalau tadi kan sudah 2 kali dan 2 kali sudah termasuk membilasnya, maka tinggallah yang ketiganya. Tinggal yang ketiganya itu dengan menggunakan air yang tercampur dengan kapur barus. Air yang tercampur. Ini tadi tapi ini pakai ini juga tidak apa-apa. Ini bisa juga
Ini kalau mau pakai daun bidara juga bisa. Nah, misalnya nanti dimiringkan lagi ke sebelah kanan ya. Jadi berarti kita nambah 2 kali dari daun bidaranya, nanti sekalinya dengan barus. Kita cukup sekedar disiramkan saja, yang penting kita ngitung supaya lebih konkret. Miring sendiri nggak apa-apa. Oke, kebalik. Kanan dulu. Mayit kok bingung piye dong. Baik. Ini yang daun bidara, maka kemudian kita ya, kita siramkan 1. Nah, 2. Nanti sekaligus pakai ini Kapur baru. atau jadi supaya kapur barusnya tidak hilang, ini biar kapur biar yang pakai daun bidara dulu aja, ini dibalik. Panas nggak nih kapur baru? Iya, karena Kapur baru enggak. disiramkan Nanti Apa udah mati? Dicampur situ. totalitas. ini yang sebelah kiri kita siram 2 kali juga. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, Nah, sekarang balik lagi. Tinggal 1 kali yang kapur baru ya, tinggal gambar ya. itu matanya. Jadi ini sedikit aja. Ini cuma yang 1 kali. Ini yang terakhir kapur barusnya. Mayit kok yo bingung. Baik, ini kita siram dikit aja ini. Yang kelimanya ini berarti kan kelima ya. Ini adalah kapur harusnya. 1, kemudian yang sebelah kiri. 1 lagi. Yang sebelah kiri. Di awalnya itu toh, di awal tuh bukan di terakhir. Di awal. Oke, cukup. Berarti kesemuanya sebanyak 5 kali ya. Sebanyak 5 kali. Itulah yang senantiasa kita ingat. Bidaranya pertama. Bahwasanya kita ngitung Pertama kali. ketika memandikan jenazah. Mau 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Namun lebih baik lagi adalah bilangan yang ganjil. Bilangan Yang yang pertama toh. Kalau sudah selesai, maka kemudian kita ambil handuk. Dan kalau kemudian satu contoh misalnya, nanti jenazah ini biasanya kan masih pakai pakaian ya. Jenazah masih pakai pakaian, maka caranya nggak usah kemudian dilepas itu, kita gunting. Misalnya ini kita gunting sebelah sininya, ya. Sebelah sini, sebelah sana kita gunting, dan sebelah sini, terus nanti tinggal narik ke bawah, selesai gitu ya. Nah kemudian kita ambil handuk, kita tutul. Enggak uang colok aja. Kita mulai dari kepalanya, ya, terus ke bawah. Nah kalau kemudian sudah selesai musapnya, ini kainnya diganti. Yang kering. Caranya mengganti begini. Kita siapkan dulu penggantinya, kemudian yang ini kita tarik. Ya. Kita tarik. Yang tadi sudah digunting. Nah, yang tadi yang atas kan sudah digunting. Nah, ini kita tarik, sudah. Maka kemudian yang sini pun kita keringkan. Dan kemudian kalau sudah kering, maka di dalam sudah dipersiapkan kafannya, ya, Ultra flu enggak? Diangkat enggak nih? Tenan ini. Mana sih? Alhamdulillah dapat yang kooperatif jadinya. Diangkat enggak ke dalamnya? Ini Ganti baju dulu Pak, nanti mau dikafani. intinya pokoknya ketika mau diangkat, mau dipindah kemana, yang bagian ininya, auratnya harus tetap tertutup. Nah kemudian
Kalau yang apa namanya ini model bunga selasih itu memang udah canggih ya. Jadi ininya tinggal dimasukin dari kanan dari kiri kemudian digandengkan kemudian ada kunci ceplit langsung diangkat. Oke. Tapi kalau kita masih manual tidak menggunakan alat yang semacam itu ya kita angkat. Kita mengangkatnya dari sebelah dari sebelah. Nggak ada praktek itu ngangkatnya aja. Boleh. Kemungkinan kan Roto abot. Nanti sing diangkat sing cilik iso. siap. Nggak dimandiin lagi kok. Diangkat sih. Cuman diangkat aja. Kapan? Iya, di kapan ya? Baju dulu aja. Ganti dulu ya. Nanti kan kasihnya di sini. Yang siapa salah satu ganti orang. Untuk angkatnya yang penting nanti dari sebelah semuanya, ya, dari sebelah. Jadi kita angkat begini. Ini kan apalagi kalau kayak gini kan enak. Mungkin 3 orang lah, 3 orang satu tuh sambil menahan kepala, kemudian bagian tengah dan bagian kaki. 3 orang. Soalnya tadi kan ketika mau mandi kan posisinya jenazah masih pakai atau tadi kan juga diterangkan kaki Iya. dulu baru dimandi. Ya, baik. Jadi untuk sekedar mengulangi sebelum dimandikan ini ada yang mengingatkan sebelum dimandikan ya biasanya kan jenazah masih menggunakan pakaian ya masih menggunakan pakaian mungkin baju ataupun mungkin kaos. Nah kalau kita hendak melepasnya secara normal kan sulit gitu, terkadang sulit gitu dan harus nempuk si jenazah kasihan. Maka kita mending mengorbankan pakaian yang dipakai tadi jangan digunting ya bagian sininya ya bagian lengan kanan sini bagian sini juga digunting setelah itu bagian tengahnya dan nanti otomatis langsung terlepas jadi taruh ke bawah kemudian ditarik seperti itu. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin diingatkan atau ditanyakan terkait yang sampai dengan memandikan. Kalau untuk orang bersama jenggot katanya perlu dikepang. Nggak boleh. Untuk jenggot tidak perlu dikepang. Nah untuk perempuan yang rambutnya panjang maka dikepang menjadi 3 itu dan tidak perlu disisir. Ya, sebagian para ulama mengatakan seperti sisir nanti khawatirnya ada yang pada rontok kalau disisir. Jadi cukup dikeringkan saja dan kemudian dikepang menjadi 3. Jadi 3 itu menjadi di samping, di tengah sama di samping kanan, samping tengah dan samping kiri. Kemudian dijulurkan ke atas. Diikat gitu aja. Jenggot tidak. Jenggot apalagi cuma 5 rambut ini. Jenggot Pancasila. Gimana? Tidak masalah.